Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Di pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dalam satu sorotan tema harapan sejati yang diangkat dari kitab Efesus pasal 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan tertulis. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, belakangan ini populer ungkapan yang disebut dengan PHP. PHP merupakan singkatan dari pemberi harapan palsu. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita menginginkan harapan palsu? Ya, tentu tidak. Kita pasti menginginkan sebuah kepastian. Di mata kita, harapan palsu jelas berdampak merugikan dan mengecewakan. Saudara, kita memahami bahwa manusia di dalam relasinya dengan sesama dapat menawarkan pengharapan kepada sesamanya. Meskipun harapan itu tidak diniatkan palsu, namun sebagai manusia yang terbatas, ada saja dari harapan itu yang berujung kekecewaan. Tapi kali ini kita belajar harapan yang sejati. Sumber harapan yang sejati itu berasal dari Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang tidak pernah terombang-ambing. Dia Allah yang pasti dan tidak terbatas adanya. Saudara, keberadaan Allah yang pasti inilah yang menjadi bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Saat itu Paulus mengingatkan harapan sejati kepada jemaat Efesus yang saat itu telah memutuskan untuk meninggalkan kebiasaan lama dan mengganti kebiasaan baru sesuai dengan ajaran Kristus. Hal itu tentu saja mendatangkan ketidaksukaan dari orang-orang Yahudi yang berpegang pada tradisi. Karena itu mereka mencoba untuk menggoyahkan iman orang-orang Kristen di Efesus dengan hasutan bahwa mereka tidak selamat sebab mereka tidak lagi menjalankan Taurat. Merespon hasutan itu, Paulus mengingatkan kembali orang-orang Kristen di Efesus agar bisa memahami dan memiliki pengharapan yang ada dalam Kristus Yesus. Pengharapan yang ada di dalam Kristus Yesus menurut Paulus adalah pengharapan sejati karena Dia sendiri adalah juru selamat. Yesus yang menjadi pengantara umat dengan Tuhan dan Dia mengerti dengan manusia yang telah mempercayakan kehidupannya kepadanya. Yesuslah juga yang telah memenuhi seluruh hukum Taurat dengan sempurna. Itu sebabnya mengikut Yesus merupakan pilihan yang pertama dan terutama bagi orang-orang Kristen, baik dulu maupun saat ini. Saudaraku yang terkasih, pesan utama yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, jangan goyah dan tetap menaruh harapan kepada Kristus. Memang di dalam hidup ini kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa menyangkali bahwa kadang kita banyak dipertemukan dengan berbagai pengalaman yang menghantar kita pada keraguan. Namun sebagai orang yang berpengharapan pada Kristus, kita mampu memberikan sikap yang melampaui keraguan dan dapat melangkah dengan pasti. Sebab kita boleh ragu jika kita bertumpuk pada kekuatan diri sendiri dan bertumpuk pada kekuatan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Keraguan bisa muncul karena ketika kita bertumpuk pada sisi manusiawi kita menyadari bahwa hal itu akan bisa memungkinkan membawa pada kekecewaan karena orang yang kita jadikan sebagai tumpuan adalah manusia yang terbatas. Akan menjadi berbeda ketika kita mengarahkan mata dan pengharapan kita kepada Kristus. Di sana kita memperoleh kepastian.
Karena Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak pernah terombang-ambing dengan janjinya yang pasti. Dan Ia berjanji setiap detik dalam hidup kita, Ia terus bersama dengan kita, beserta kita, dan Dia terus memelihara kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari terus-menerus menaruh pengharapan kepada Kristus. Karena harapan yang pasti akan memberikan semangat bagi kita semua untuk menaklukkan berbagai pengalaman sulit yang hadir dalam setiap hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, di mana kami dibukakan mata hati kami untuk melihat pengharapan yang pasti. Kadang kami tergerus rasa percaya kami karena kami sering bertumpuk pada diri kami dan bertumpuk pada kebolehan-kebolehan sesama yang ada di sekeliling kami. Bapa, ajar kami hari ini dan bentuk hati kami untuk terus menaruh harapan kepada Kristus, Allah yang pasti dan tidak terbatas adanya. Karena itu biarlah kami yakin dengan pengharapan kami, dan biarlah kami diberikan semangat untuk menjalani hari-hari meskipun banyak pengalaman yang menghantar kami pada keraguan. Tetapi kami tetap teguh untuk melihat pengharapan yang pasti dari Allah. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang tuntun dan mengarahkan kami untuk tetap berharap kepada Allah yang pasti. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.